Selamat pagi anak sekalian. Hari ini kita belajar tentang kalor bagian terakhir, yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kalor itu berpindah jika dua tempat yang suhunya itu berbeda. Nah, kalor berpindah ini ada tiga cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, radiasi atau pancaran. Nah, konduksi ini terjadi pada benda padat, konveksi ini pada fluida yaitu zat cair dan gas. Radiasi ini adalah tanpa medium. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu konduksi. Nah, perpindahan kalor dengan cara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Jadi zat perantaranya tidak ikut bergerak. Ini terjadi pada zat padat. Nah, kalor yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam zat padat itu dari satu titik ke titik yang lain tiap satuan waktu itu dinamakan laju konduksi kalor atau Q per T, atau ini Joule per sekon atau watt ya. Jadi laju aliran adalah kalor dibagi waktu. Nah, besarnya laju konduksi kalor ini pada konduksi itu tergantung dari ini, selisih suhu kedua tempat ya, luas penampang batang itu, jarak antara titik yang suhunya berbeda, jadi panjang benda ya. Lalu konduktivitas logam ini tergantung jenisnya ya. Kalau logam itu akan besar laju konduksi kalornya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, di sini panas itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Seperti ini misalnya ada sebuah batang begitu, lalu panasnya lewat dari sini, namanya ini konduksi ya. T1 lebih tinggi dari T2 sehingga panasnya bergerak dari kiri ke kanan. Lalu panjangnya ini namanya L ya, L atau D ini harusnya L ya. Lalu luas permukaannya ini namanya A. Maka laju konduksi, laju kalor secara konduksi ini, Q per T ini nilainya ini ya, Ka delta T per L. K konduktivitas kalor, A luas penampangnya ini, delta T adalah selisih suhu antara suhu tinggi suhu rendah, L adalah panjang dari batang itu. Nah, contohnya ini misalnya ya, misalnya ada batang ini, ada aluminium dan besi, ini dua logam yang berbeda disambung, tapi luas permukaannya ini sama. Nah, disambung. Lalu yang di A ini, di aluminium ini dihubungkan dengan ini, dengan air yang mendidih. Berarti di sini sudah 100 ya, T1 100. Lalu ujung yang T2 ini dihubungkan dengan es batu yang mencair, jadi 0. Jadi di sini 0. Jadi ini 100, ini 0. Lalu aluminium panjangnya 125 cm, besi 75 cm. Pertanyaannya, lah sambungannya ini suhunya berapa gitu. Yang pertama, yang kedua, berapa kalor yang mengalir tiap waktu atau Q per T dari A ke sini, ke B sini misalnya ya. Nah, anak-anak, laju aliran itu sama, baik yang lewat aluminium atau besi. Jadi Q per T untuk aluminium sama dengan Q per T untuk besi. Ya, jadi ini laju kalor aluminium sama dengan laju kalor besi. Nah, tadi rumusnya laju kalor ingat ya, K kali A selisih suhu berapa dibagi panjangnya. K kali A selisih suhu kali dibagi panjangnya. Nah, karena luas penampangnya sama maka A-nya dicoret ini. Ya. Sehingga di sini K aluminium 200. Ini mana tadi? Nah, ini 200 ya. Lalu T1 itu ini, jadi suhu tinggi dikurangi suhu rendah ya, jangan terbalik. T1-nya 100. Ini T kita belum tahu. Dibagi panjangnya 125 cm. Nah, lalu yang besi adalah ini K-nya 50 ya, K-nya 50. Terus suhunya berarti kan di sini T dikurangi T2.
ini 0 ya, jadi T min 0 per panjangnya 75 kali biasa, maka ketemu T di tengah-tengah ini adalah 70,6 derajat Celcius. Ini suhu sambungannya ya, dicari seperti ini. Kemudian berapa laju aliran atau kiper T-nya berapa? Kita lihat lah. Untuk mencari laju kita lihat salah satu dari batang mesak aluminium ya, diambil dari salah satu batang mesak aluminium. Rumusnya adalah Q per T sama dengan KA delta T per L aluminium. Kita masuk datanya ya. Nah, luas permukaannya itu kan dia kita anggap seperti sebuah lingkaran ya. Maka rumusnya adalah PR kuadrat atau Pi kali setengah D kuadrat. Pi kali setengah. Nah, ini kita samakan satuannya ya. Satuannya harus dalam SI ini. Jadi harus sama. Kalau tadi ini senti dibuat meter ya ini. Jadi kan 5 cm dibuat meter ini. Ya, panjangnya juga dibuat meter ini. Tadi 125 kita ganti 1,25. Hasilnya adalah 5,88 watt. Ini laju kalor baik di aluminium maupun di besi tadi ya. Nah, yang kedua namanya konveksi atau aliran. Adalah perpindahan kalor atau aliran kalor dari tempat yang suhu tinggi ke yang suhu lebih rendah yang disertai dengan aliran partikel-partikel saat perantaranya. Jadi mediumnya itu ikut bergerak itu ya. Itu namanya konveksi. Berarti hanya terjadi pada fluida yaitu cair dan gas. Jadi di sini mediumnya itu ikut bergerak. Itu namanya konveksi. Nah, laju kalornya atau kiper T dalam hal ini tergantung dari selisih suhu di dua tempat tadi. Lalu luas permukaan penampang fluida ditetapkan konveksi atau H ya. Nah, jadi lajunya itu tergantung dari ini, H, A dan selisih suhu, H, A, delta T. H itu adalah tetapan konveksi, A luas permukaan, delta T selisih suhu di antara dua tempat. HAT atau P ya, head itu. Nah, misalnya gini, lubang jendela luasnya 2 meter. Dan di lubang jendela itu ada udara yang bergerak keluar masuk ya. Bila perbedaan suhu antara permukaan jendela dan ruangan, jadi tebalnya jendela itu menyebabkan suhu di luar dan di dalam berbeda 2,5. Ini selisihnya ya, selisihnya itu. Kita tidak tahu berapa di dalam di luar, tapi selisihnya 2,5. Koefisien konveksinya sekian. Ya. Berapakah laju kalor yang diterima oleh jendela? Nah, anak-anak, karena ini sentimeter ya, kita ubah dalam sentimeter ini ya. Nah, maka tinggal dimasukkan aja hanya ini ya dibuat dalam sentimeter kuadrat, lalu selisih suhunya adalah 2. Hasilnya adalah 3,75. Di sini satuannya bukan joule tapi kalori ya, kalori per sekon, karena ini semuanya dalam kalori. Ini besarnya laju kalor pada peristiwa konveksi. Nah, sekarang yang terakhir radiasi atau pancaran. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor dengan cara pancaran atau radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi kalor tidak memerlukan medium atau zat perantara. Ya, jadi panas ini berpindah tanpa medium. Berpindahnya itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, besarnya kalor yang mengalir ya setiap waktu atau kiper T atau laju kalor itu tergantung dari suhu benda yang menghasilkan kalor tadi. Misalnya matahari tergantung dari suhu matahari berapa. Luas penampang benda, jadi luas seluruh permukaan yang memancarkan itu berapa, itu A ya. Nah, di sini ada tetapan Boltzmann. Ini dibaca sigma ya. Ini sigma kecil ini. Nilainya nih 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya. Angkanya ini gampang diingat, 5678. Tapi min ini ya. Nah, lalu tergantung dari emisivitas bahan atau E. Ini tergantung dari bendanya ya. Kalau bendanya hitam dan kasar itu E-nya 0 atau mendekati 0. Benda putih, mengkilap, licin itu E-nya itu 1. Jadi nilai E itu antara 0 dan 1 gini ya. Ini untuk benda yang
hitam kasar, ini yang menyerap panas ya. Kalau yang ini adalah yang satu itu adalah benda yang putih dan mengkilap. Nah, laju radiasi ini rumusnya ini ya, tergantung dari ini, dari A, sigma, E, dan T pangkat 4. Dan T-nya harus dalam Kelvin. Ya, jadi ini A, sigma, E, T pangkat 4 ya, aset berarti ini, aset gitu ya. T-nya tapi pangkat 4. Ini untuk radiasi, rumus radiasi. Contohnya ini misalnya ya. Misalnya ada kawat spiral lampu pijar ya. Itu luasnya 50. Lalu suhu kawat spiral ketika lampu itu menyala adalah ini 927 Celcius. Jika lampu pijar dianggap sebagai benda hitam sempurna, benda hitam itu berarti E-nya 1. Berapa energi yang dipancarkan tiap detik ya? Energi per detik adalah daya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini A-nya ini milimeter kita buat meter ya, kali 10 min 6. Lalu suhunya dalam Kelvin menjadi 1200, E-nya 1 lah. Kita anggap ini adalah tiap detik. Tiap detik artinya waktunya dalam 1 detik. Jadi T-nya adalah 1 detik. Berapakah besarnya energi Q ya? Q per detik itu. Atau Q per T sama dengan ini boleh. Ini T-nya diganti 1 ya. Jadi Q sama dengan A, aset ya, A sigma E T pangkat 4. Kita masukkan datanya, hasilnya adalah segini, 5,88 Joule tiap detik ini ya, karena T-nya 1. Ini radiasi. Nah, ini ringkasannya. Jadi ini yang paling kiri adalah konduksi, yang tengah konveksi, ini radiasi. Jadi ini misalnya benda padat ya, ini suhunya T1, T2, ini panjangnya namanya L tadi, luas permukaannya sini namanya A, rumusnya ini Ka delta T per L. K jenis logam, A luas permukaannya, delta T selisih suhu, ya, L adalah panjangnya dari sini, panjangnya berapa ini, ya, ini Q, kalornya ke sini, ini namanya konduksi. Nah, konveksi misalnya ini ya, tempat ini suhunya ini berapa, ini misalnya TS, ini T atas ya, jadi suhunya yang bawah lebih tinggi ke atas ya. Jadi ini, jadi panas mengalir dari sini ke sini. Nah, lalu udaranya ya, mediumnya ini ikut juga ini ya. Jadi kalornya ke sana, mediumnya ikut ini ya. Jadi mediumnya ikut bergerak ke sana. Di ke atas, yang ini juga sama ke atas. Karena ada aliran kalor ke sini ya. Jadi mediumnya kiri kanan ke atas. Rumusnya ini ya, HA delta T. H itu adalah ini konveksi, jadi tatapan konveksi. A luas penampangnya berapa ini, delta T adalah selisih suhu dua daerah ya. Yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi misalnya ya, ada ini permukaan misalnya suhunya T1, lalu dia memancarkan kalor Q1. Nah, misalnya ini permukaan suhunya T2 memancarkan Q2 ya, maka yang dipancarkan tiap detik itu rumusnya ini A sigma E T 44. A adalah luas ini. Nah, kalau misalnya Q per T1 berarti luasnya ini ya. Lalu suhunya adalah T1 pangkat 4. E adalah ini permukaannya ini, antara 0 1 ya. Ini rumusnya ini. Kalau benda 2 juga sama. T2-nya ini diganti ya, T4-nya diganti T2 pangkat 4. Ini rumus radiasi. Nah, sekarang kita lihat contoh aplikasi ya, aplikasi dari perbedaan kalor. Anak lihat di sini, ini adalah kompor listrik ya. Ini memancarkan panas, ini dipancarkan secara radiasi ya, memancar di sini. Meskipun ada udara, dia dengan radiasi di sini. Terus di sini ada air. Nah, airnya ini terkena panas, maka di sana akan ada aliran panas, maka airnya akan bergerak ini anak sekalian ya, dari bawah ke atas gitu. Ini yang atas turun, yang bawah ke atas. Ini berarti konveksi ini ya. Lalu ini pemegangnya panas ya, ini merah nih
Ini juga lewat zat padat namanya konduksi. Jadi ini radiasi, konveksi, konduksi. Nah, sekarang bagaimana abu unggun? Abu unggun itu bisa ini ya, yang ke kanan ini radiasi ya. Jadi partikelnya tidak ikut bergerak ini. Kalau bergerak nah ada angin, ini tidak ada angin, tidak ada. Ini radiasi. Tapi yang ke atas ini, nah ini konveksi ya. Jadi udaranya bergerak, jadi udara dari sini naik kesedot ke atas ini. Dari udara dari sini kesedot ke sini ya, masuk sini juga. Makanya di siang hari itu ketika bumi jalan panas itu kelihatan seperti ini ya, seperti air yang ke atas gini ya. Itu adalah konveksi ya. Jadi ini udaranya ini naik ke atas ini. Ya, ada alirannya. Lalu ini konveksi ya, jadi panasnya ini mengalir lewat batang ini. Nah, sekarang ini contoh dari konveksi terjadinya angin darat, angin laut. Nah, bisa ya? Coba bagaimana nih kok bisa terjadi angin darat, angin laut? Gini ya sekalian. Ini ada laut dan ada darat ya. Ini ada bulan, ini matahari. Nah, anak-anak, laut, air, dan darat, benda padat itu kalau terkena sinar matahari, maka yang panas itu adalah darat dulu. Jadi darat itu cepat panas dan cepat dingin. Laut itu lama panas, lama dingin juga. Nah, pada siang hari karena daratan panas, maka udara yang di atas daratan ini terkena panas dari darat ini sehingga molekulnya itu akan renggang ya, renggang dia, renggang. Jadi dia lebih ringan itu karena panas dia ringan. Karena ringan maka dia ada aliran kalor nih dari darat ke atas ini. Jadi dia naik udaranya itu, naik sini. Ada udara dari laut naik ke sana ya. Jadi udaranya dari sini ke atas karena ini kan panas ya. Jadi materialnya bergerak ke atas naik ya, lebih ringan naik itu. Nah terjadilah ini angin yang dari laut ini. Nah nama angin itu dinamakan dari asalnya. Kalau dari laut berarti namanya angin laut ya. Jadi ini angin laut pada siang hari. Pada malam hari daratan sudah dingin tapi lautnya masih panas, hangat ya. Sehingga udara di permukaan ini juga lebih panas daripada yang di daratan. Karena panas maka dia ringan ya, karena jaraknya itu merenggang, maka dia naik ini karena ringan ke atas naik. Lalu di sini ada aliran udara dari darat yang mengisi ini ke atas, ikut ke atas itu ya. Ini terjadilah angin darat dari darat pada malam hari. Nah ini head danger adalah ini panas yang dipaksa ya. Jadi panas yang dipaksa untuk keluar ini. Jadi ini ada panasnya di sini, lalu di sini ada kipas anginnya dan ini dorong ya. Jadi ini apa ya? Konveksi yang dipaksakan ini ya, dipaksakan. Nah, ini adalah apa ini? Ini udara ya, yang ventilasi udara itu ya ini. Ini juga bisa apa ya? Lewatnya kalor ya, atau aliran kalor. Jadi ini misalnya kalau di dalam panas, di luar dingin, maka panas mengalir dari dalam keluar ya, dari panas ke dingin. Kalau luarnya panas, dalamnya dingin, berarti dari luar ke dalam. Ini termasuk jalan udara itu. Nah ini adalah tiang cerobong asap ya. Ini adalah asapnya. Kenapa naik? Nah sekalian, karena di bawahnya ini kan panas itu ya. Karena panas maka dia akan naik itu. Jadi karena panas dia memuai ringan lalu dia naik. Jadilah konveksi. Jadi dia nyedot asap itu ke atas dan dibuang dengan cepat nih. Ini makin panas maka makin cepat naiknya sekalian. Nah sekarang kita lihat di sini atau ini dulu ya. Nah ini adalah aplikasi contohnya dari radiasi. Nah radiasi itu dari panas matahari ke bumi ya. Ini kan hamba udara tapi bisa sampai ke bumi. Contohnya termos. Nah sekalian, ini termos ini adalah aplikasi dari konsep perbedaan kalor ya. Di sini kita lihat kenapa airnya ini bisa tahan panas. Berarti panas yang di sini tidak bisa keluar lah sekalian.
Kenapa tidak bisa keluar? Karena dia dilingkupi oleh bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan panas ya. Coba kita lihat ini. Ini tutup sumbat termos ini dari gabus ini sekali ini. Gabus ini tidak bisa mengantarkan panas. Jadi panasnya kalau lewat sini dia terjebak, tidak bisa. Karena termasuk isolator ya. Lalu di sini ada dinding kaca, ini di bagian dalam, ini bagian luar. Dan dinding kaca luar ini dicat atau dilapisi dengan perak. Jadi putih mengilap gitu, ini luar. Lalu di antara dinding dalam dan luar ini adalah hampa udara. Jadi panas tidak bisa lewat di sini dengan cara konveksi, karena di sini hampa ya, hampa tidak ada udaranya, jadi dia tidak bisa lewat di sini. Ini hampa. Lalu di sini di luarnya ini dikasih cat perak ya, untuk memantulkan kembali ya. Jadi panas yang di sini tidak bisa keluar baik lewat konduksi, lewat konveksi karena hampa, maupun radiasi karena ini adalah mengkilap ya, putih mengkilap. Jadi dia dipantulkan ini, tidak bisa lewat sini. Maka panasnya terjebak di dalam. Nah, anak-anak, di sini ada mesin pendingin dan di sini ada pemanas ruangan ya. Pertanyaannya, mengapa AC ditaruh di atas sedangkan pemanas ini di bawah? Ya. Tidak boleh terbalik ya. Kenapa? Karena panas itu selalu dari bawah ke atas ya, makanya harus ditaruh di bawah. Kalau di atas nanti bawahnya tetap dingin ya. Sedangkan dingin itu turun dari atas ke bawah. Jadi akhirnya yang bawah jadi dingin. Ya gitu. Nah, kalau ini taruh bawah maka yang di atasnya tidak dingin ya gitu. Jadi intinya kalau udara dingin itu turun, kalau udara yang panas itu naik. Makanya harus bawah, ini atas. Nah, anak-anak ada tugas yang kamu kerjakan ini, soalnya sederhana ya. Jadi dari buku fisika itu kamu lihat halaman 137 itu nomor 1 sampai 5 ya. Untuk nomor 4 itu soal radiasi ya. Karena itu ada dua suhu, maka T-nya di sini adalah T1 pangkat 4 dikurangi T2 pangkat 4 ya. Jadi di sini ada tambahan ini. Lalu halaman 140 dan 141 masing-masing nomor 9. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.